Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu tahurul arwahi, Ramadhanu zamanul afrahi. Sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan bahagia, dengan senyum. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, berbicara tentang perempuan. Perempuan adalah sosok istimewa yang diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihannya, dengan segala effortnya. Perempuan diciptakan Allah mempunyai kemukjizatan khusus, karena dalam diri perempuan dituntut untuk menjadi manusia yang mandiri, manusia yang teguh, manusia yang tangguh. Selain bisa menghandle diri sendiri, perempuan dituntut untuk bisa menghandle anak-anaknya, suaminya, keluarganya, dan lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran, sebagai representasi atau penghargaan Allah terhadap kaum perempuan, maka salah satu surat di dalam Al-Quran Allah namakan dengan surat An-Nisa. Dan ini sesuai dengan salah satu kosakata yang hubungannya dengan perempuan adalah An-Nisa. Ada kosakata yang lain selain An-Nisa, ada Az-Zawj, ada Imro'ah atau Mar'ah, ada Banat, dan lain sebagainya. Dan ini berkali-kali diulang, kosakata ini berkali-kali diulang di dalam ayat Al-Quran. Ada pengulangan kata-kata. Di dalam surat Al-Baqarah, nah ini menerangkan tentang bagaimana Siti Hawa, yang notabene adalah seorang perempuan. Beliau adalah istri Nabi Adam, ibu manusia sedunia, yang menjadi ibu pertama di dunia, yaitu Siti Hawa. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Siti Hawa adalah manusia pertama, perempuan pertama yang menjadi seorang istri, yang menjadi seorang ibu. Beliau adalah wanita lembut, wanita yang penuh kasih sayang, wanita yang mencintai suaminya dengan segenap jiwa raganya, sehingga dengan sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, beliau berusaha menjaga rumah tangganya supaya tetap menjadi rumah tangga teladan, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga Allah memerintahkan kepada pasangan ini, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk masuk ke dalam surganya Allah karena ketakwaan mereka, karena keimanan mereka dalam menjaga hati, menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kemudian memerintahkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah memerintahkan kepada sepasang suami istri ini untuk masuk ke dalam surga dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Apapun yang diinginkan, apapun yang dimau, semua
sediakan di sana. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Tapi ada salah satu larangan Allah, yaitu tidak boleh mendekat kepada salah satu pohon yang dimana pohon itu merupakan pohon larangan untuk entah itu buahnya, entah itu daunnya, entah itu apa, larangan untuk dikonsumsi. Dan itu mereka komitmen, mereka yaitu Adam dan Siti Hawa komitmen untuk tidak melanggar itu. Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Siti Hawa selalu mendampingi Nabi Adam. Bahkan ketika melakukan kesalahan pun, karena melanggar aturan Allah, karena melanggar larangan Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka ketika khilaf, ketika melakukan kesalahan pun, Siti Hawa tetap mendampingi Nabi Adam sampai akhir hayat beliau. Itu satu contoh kisah tauladan untuk kita semua. Yang kedua ada Siti Sarah. Siti Sarah yaitu istri dari Nabi Ibrahim. Perempuan hebat berikutnya Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Beliau perempuan tangguh juga dalam mempertahankan akidahnya. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim sempat dicaci maki, sempat dikucilkan, sempat tidak punya pendukung. Sehingga Siti Sarahlah yang menguatkan, Siti Sarahlah yang mendukung dari akidah agama Islam, sehingga Nabi Ibrahim bisa menjadi tokoh panutan, menjadi sentral dari syariat-syariat yang kita kerjakan pada hari ini. Bahkan ketika beliau diuji dengan putranya yang pada waktu itu Arab Saudi mengalami paceklik yang luar biasa, tidak ada air, tidak ada apapun, sehingga beliau harus bersusah payah untuk mencari air untuk penghidupan anaknya. Dengan tidak pernah merasa lelah, dengan perjuangan yang luar biasa sehingga bisa mendapatkan air itu, yaitu yang sampai sekarang diminum oleh kaum muslim sedunia, yaitu air Zam-Zam. Dengan keteguhannya akhirnya berhasil. Selanjutnya adalah Siti Maryam. Siti Maryam perempuan tangguh juga, perempuan yang diberikan keajaiban khusus, yang diberikan kemukjizatan khusus oleh Allah. Beliau diberikan kepercayaan oleh Allah untuk melahirkan seorang putra yang luar biasa, putra yang kelak menjadi penerang cahaya dalam kehidupannya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dengan kondisi pada waktu itu, beliau tidak punya suami, dalam kondisi hamil, terus kemudian melahirkan. Setelah melahirkan mengalami berbagai hinaan, mengalami berbagai cercaan, dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap gigih dalam mempertahankan akidahnya. Selanjutnya ada istri-istri Nabi. Ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada Siti Hindun, Siti Zainab, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya adalah perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang tidak pernah putus asa, perempuan-perempuan yang tidak pernah mengeluh. Dan itu menjadi motivasi untuk kita, perempuan-perempuan pada masa kini, supaya tidak gampang mengeluh, supaya tidak gampang menyerah. Cacian, makian, hinaan itu sudah menjadi hal yang biasa dalam berjuang. Maka sahabat-sahabatku semua, terutama yang di arus bawah, terutama yang di akar rumput, tentu banyak sekali problematika. Entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam organisasi, entah itu di dalam masyarakat. Maka perempuan harus selalu berpegang teguh terhadap akidah Islam,
supaya tidak mudah goyah, supaya tidak mudah terombang-ambing oleh badai ekonomi, badai radikal dan lain sebagainya yang pada dasawarsa ini banyak menghinggapi masyarakat kita. Dan selanjutnya ada banyak contoh-contoh perempuan inspiratif lainnya. Maka tidak selayaknya kalau disampaikan di sini, waktunya tidak cukup. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang dalam kondisi atau tema yang berbeda. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dapat melaksanakan kegiatan keorganisasian, kemasyarakatan, sosial, dan budaya di dalam masyarakat. Diberikan kemudahan, diberikan langkah kita ringan dalam berjuang bi'i'la'i kalimatillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.